Baik, selamat sore Pak Budi. Di sini saya Barasa Daniel Kevin Alcantara dengan 67-2021-084 sebagai NIM saya akan menjelaskan tentang apa itu socket programming dan bagaimana cara pengimplementasiannya ke dalam Python. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan socket programming itu adalah suatu teknik pemrograman, ya, suatu model pemrograman yang dimana kita tuh membuat suatu protokol jaringan yang dimana kita itu bisa berkomunikasi antar antar bagaimana ya, antar komputer, antar device itu dengan menggunakan jaringan. Nah, jadi kita itu mengandalkan yang namanya itu IP-nya, IP address kita. Jadi ini kita bisa langsung bagian ini saja ya, ke bagian pemrogramannya secara langsung. Oh ya, dan juga tambahan yang di mana kita itu membutuhkan setidaknya dua model di sini, dua file yang dimana kita tuh membutuhkan server dan juga kliennya untuk sebagai simulasinya lah, sebagai alat untuk menghubungkan satu sama lain. Jadi di sini kita bisa lihat ini bagian saya sudah membuat server dan juga klien di sini, dan kita bahas dari server dulu. Yang kita mulai dari atas yang dimana server socket listen itu digunakan untuk menerima IP klien yang akan masuk ke server. Jadi berfungsi untuk menangkapnya, untuk mendengar, untuk membuat semacam domain sendiri gitu untuk menunggu dan menangkap IP address yang ingin terhubung dengan server. Lalu selanjutnya itu adalah untuk menerima client socket, client address. Jika socket dan address dari client itu saja terima, maka server socket itu akan menerima dan akan memberikan notifikasi di sini koneksi dari client address itu telah diterima. Dan selanjutnya itu adalah memberikan suatu notifikasi atau pesan, di mana kita bisa menggunakan yang namanya itu client socket receive decode. Jadi ini kita masukkan pesannya itu adalah dari klien. Pesan dari klien telah terhubung. Jadi di sini ya, halo server, dan di mana halo server itu tersimpan di sini. Nah, ini dia. Jadi apa? Untuk pesan halo server ini itu kita encode ya. Kita bungkus ke dalam suatu bentuk tulisan khusus ya, yang dimana kita untuk mengamankan pesan yang ingin disampaikan. Dan pada saat ini kita seperti buka kembali bungkusan tadi untuk menyampaikan pesannya itu. Seperti itu, seperti encode dan decode. Dan selanjutnya itu adalah client socket send, yang dimana jika sudah diterima, maka klien dari sisi server itu akan memberikan notifikasi pesan selanjutnya, yang dimana ini seperti ya fungsinya itu sama seperti receive tadi, hanya berbeda di penempatan encode dan decode-nya saja. Di sini hanya terbalik saja, dan hanya semakin terbalik. Dan di sini selanjutnya mengirim balasan ya ke klien, dan selanjutnya ini adalah untuk menutup soket jika sudah digunakan. Lalu kita berpindah ke klien ya. Kita berpindah ke klien yang dimana di sini klien selanjutnya itu adalah untuk membuat soketnya, dan soket sini bisa kita gunakan antara dua, TCP dan UDP. Bedanya apa? TCP atau Transmission Control Protocol itu biasanya digunakan untuk yang namanya itu web dan email, sering pakai digunakan di situ. Lalu untuk yang namanya itu UDP atau User Datagram Protocol itu biasa digunakan untuk menggunakan sering digunakan pada layanan game online ataupun seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Dan UDP itu biasanya toleran terhadap kehilangan suatu data. Jika aplikasi yang ingin kita kembangkan itu toleran jika data itu hilang atau apapun itu, kita bisa menggunakan UDP. Seperti itu. Jadi di sini kurang lebih sama untuk di klien, yang dimana klien socket connect ini adalah untuk menghubungkannya ke server. Kita menggunakan IP address kita saja, IP address localhost 127.1.1.0.0.1 ya, dan
Selanjutnya kita mengirim pesan ke server tadi yang akan diterima melalui server, ya, melalui server. Lalu setelah kita kirim, kita akan menerima balasan dari server sebagai bentuk kalau kita sudah terhubung dengan server, dan setelah itu client socket kita tutup saat kita sudah selesai menggunakan socket tersebut. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu saja penjelasan tentang socket programming, yang dimana socket programming ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan karena memang sifatnya itu yang sudah outdated, bisa dibilang ya. Jadi orang-orang sudah berpindah ke model programming yang lainnya, yang sifatnya itu lebih heterogen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih, Tuhan berkati.